Hai kawan belajar, kalian tahu nggak? Berdasarkan data Kelakat tahun 2020, Indonesia itu memiliki hutan seluas 95,6 juta hektar loh, atau 50,9% dari luas daratannya. Nah, dari luasan hutan tersebut, seluas 39,5 juta hektarnya merupakan hutan hujan, yang menjadi tempat tinggal sebagian besar fauna di dunia. Tidak semua negara loh memiliki hutan hujan, karena semua tergantung jenis biomanya. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan bioma itu? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Halo kawan belajar, berjumpa lagi dengan saya Kak Wahyu. Kali ini kita akan membahas tentang bioma di dunia. Apa saja sih jenis bioma di dunia dan bagaimana persebaran serta karakteristiknya? Sebelum kita membahas hal tersebut, yuk kita kenalan dulu apa sih yang dimaksud dengan bioma. Bioma adalah kumpulan ekosistem terestrial yang melingkupi wilayah yang luas, yang pada umumnya dipengaruhi oleh iklim regional, sehingga terdapat tumbuhan dan hewan khas yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Pengelompokan dan penamaan bioma umumnya berdasarkan vegetasi yang mendominasi bioma tersebut. Dalam urutan tingkatan kehidupan, bioma berada pada tingkatan tertinggi kedua sebelum biosfer. Hal tersebut dapat kita lihat dari gambaran tingkatan kehidupan berikut ini. Yang secara sederhana dapat kita mulai dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, kemudian bioma dan biosfer. Secara umum, bioma di dunia dapat kita bedakan menjadi 7, yaitu bioma hutan hujan, bioma hutan gugur, bioma hutan taiga, bioma padang rumput, bioma sabana, bioma gurun, dan bioma tundra. Yang pertama, bioma hutan hujan merupakan bioma dengan vegetasi flora dan fauna yang paling variatif. Seperti namanya yang ada kata hujan, bioma ini selalu berada dalam kondisi basah dan lembab. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan merata. Eits, tidak hanya itu, sinar matahari yang didapatkan juga merata sepanjang tahun, sehingga menjadikan wilayahnya sangat subur. Bioma ini punya banyak banget jenis hewan dan tumbuhan. Walaupun hanya menutupi 2% dari seluruh permukaan bumi, tapi 50% hewan dan tumbuhan yang ada di bumi hidup di sini loh. Bayangkan betapa beragamnya jenis hewan dan tumbuhan yang ada di sini. Lalu, ada di mana saja hutan hujan? Kebanyakan sih di sekitar garis khatulistiwa, di mana curah hujan cukup tinggi. Artinya, negara-negara yang dilewati garis itu akan punya hutan tropis yang banyak. Seperti misalnya negara-negara di Amerika Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara, di mana negara Indonesia adalah salah satu bagiannya. Yang kedua adalah bioma hutan gugur. Hutan gugur merupakan hutan yang terdapat di daerah yang mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Salah satu ciri khas bioma ini adalah pada kebiasaan pepohonannya. Pada kondisi iklim tertentu, pohon-pohon di hutan gugur akan meranggas atau menggugurkan daunnya. Kawan belajar pernah tahu kan soal pohon jati yang menggugurkan daunnya? Atau melihat pohon-pohon sakura di Jepang yang daunnya berguguran? Meranggas dilakukan sebagai fungsi pertahanan dan penyucian diri terhadap lingkungan. Dengan melakukan pengguguran daun, si pohon dapat mengurangi penguapan air yang biasa terjadi di daun. Alhasil, pohon punya cadangan air lebih setelah menggugurkan daunnya. Hutan gugur ini terletak di 30 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan lintang selatan, dengan wilayah beriklim sedang. Contohnya di Amerika Serikat bagian timur, Eropa, Asia Tengah, dan Asia Timur, seperti Tiongkok, Korea, dan Jepang, serta sebagian benua Amerika dan Australia bagian selatan. Bioma ketiga yaitu taiga. Taiga berasal dari bahasa Rusia yang berarti hutan. Tapi hutan bukan sembarang hutan. Taiga adalah jenis hutan yang terdiri dari satu spesies yang daunnya menyerupai jarum. Ayo, kawan belajar tahu nggak pohon apa saja yang daunnya menyerupai jarum? Ya, betul. Jenis pohon seperti pinus, cemara, dan spruce. Seperti halnya hutan gugur, taiga juga hutan yang terdapat di daerah yang mengalami 4 musim. Namun, periode musim gugur dan seminya sangat sebentar. Sementara musim dinginnya terbilang lebih panjang,
Ketika musim dingin, air tanah di taiga bahkan bisa berubah menjadi es loh. Seperti asal namanya, bioma hutan taiga banyak ditemukan di daerah beriklim subarktik, seperti wilayah Skandinavia dan Rusia Timur. Bioma keempat yaitu padang rumput, atau disebut juga dengan grassland. Bioma yang satu ini kayaknya kawan belajar udah banyak yang tahu deh. Hanya dengan mendengar namanya, kita udah tahu kalau bioma ini akan penuh dengan rumput. Secara umum, padang rumput biasa disebut juga dengan steppe. Curah hujan di padang rumput tergolong lebih rendah dibanding taiga, yakni 250 sampai 500 mm per tahun. Kondisi tanahnya yang mempunyai porositas tinggi membuat tanaman sulit mendapatkan air. Alhasil, tanahnya menjadi tandus dan tidak subur. Hasil lagi, tumbuhan yang dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan seperti ini adalah rumput. Maka jadi deh, banyak rumput yang tumbuh sehingga membentuk padang rumput. Hewan-hewan yang ada di padang rumput umumnya berjenis herbivora, seperti misalnya zebra, bison, kanguru, jerapah, dan lain-lain. Padang rumput banyak ditemukan di wilayah Australia, Afrika, Amerika, dan sebagian daratan Eurasia atau Eropa dan Asia. Bioma kelima yaitu sabana. Sabana merupakan bioma yang dipenuhi semua belukar dan pohon. Daerahnya tergolong panas sepanjang tahun, dengan curah hujan 900 sampai 1500 mm per tahun. Oke, kalau hanya di sana, mungkin kawan belajar akan berpikir kalau sabana ini mirip dengan padang rumput. Hal yang membedakannya adalah, di sabana masih ada kumpulan pepohonan besar, sementara di padang rumput tidak ada. Kalau kawan belajar pernah menonton video-video di National Geographic tentang hewan buas seperti singa yang memburu rusa, nah, biasanya itu terjadi di bioma ini. Di Indonesia sendiri, kawan belajar bisa loh menjumpai sabana di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur. Salah satu hal yang unik adalah sabana dapat berubah menjadi hutan basah belukar jika terbentuk di daerah yang intensitas hujannya cukup tinggi. Persebaran sabana sebagian besar dapat kita jumpai di wilayah Australia, Afrika, dan Amerika Selatan. Berikutnya adalah bioma gurun. Seperti yang kawan belajar ketahui, gurun adalah bioma yang sangat kering. Gurun sangat kering karena curah hujan yang sangat rendah, yakni di bawah 250 mm per tahun. Uniknya, gurun cenderung mempunyai cuaca yang sangat ekstrim, yakni sangat panas di siang hari, tetapi sangat dingin di malam hari. Kelembaban di daerah gurun juga sangat rendah, dan tanahnya sangat tandus, karena tidak bisa menyimpan air. Tumbuhan yang tumbuh di daerah gurun sangat sedikit, karena tidak banyak jenis tumbuhan yang bisa bertahan hidup. Tumbuhan apa ya yang bisa tumbuh di daerah gurun? Yap, betul, tumbuhan kaktus. Kawan belajar, gurun banyak terdapat di wilayah Asia Barat, Afrika Utara, dan Australia. Bioma terakhir yaitu tundra. Tundra berasal dari kata Finlandia, tunturi, yang berarti dataran tanpa pohon. Ya, di tundra tidak ada pohon sama sekali. Oleh karena itu, tundra banyak terdapat di lingkar Arktik dan Greenland, di belahan bumi utara yang dingin banget. Berhubung suhu dan curah hujannya sangat rendah, menjadikan wilayah di tundra memiliki musim tumbuh dan nutrisi yang buruk. Nutrisi utamanya saja yaitu nitrogen dan fosfor. Karena tundra terlalu dingin sebagai tempat hidup pohon, maka tumbuhan yang hidup di sini hanyalah semak pendek, ganggang, serta lumut-lumutan. Hewannya pun terbatas oleh hewan-hewan yang cukup kuat tinggal di suhu dingin ekstrim, seperti misalnya beruang kutub, kambing gunung, dan rubah Arktik. Kawan belajar, itulah tadi penjelasan mengenai 7 jenis bioma di dunia, baik karakteristik maupun persebarannya. Salah satu upaya kita menjaga bioma adalah dengan menjaga kelestarian flora dan fauna di dalamnya, khususnya bioma hutan hujan, yang menjadi habitat sebagian besar makhluk hidup dunia. Dan mari kita jaga kelestarian hutan sebagai paru-paru dunia dan sumber kehidupan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.